Salam saudara-saudara, salam damai sejahtera. Kami berharap saudara semua diberkati sehat, kuat, dan berbahagia. Saudara-saudara, dalam pembahasan kitab Wahyu bagian kelima ini, kami akan sampaikan dari kitab Wahyu pasal 7 dan 8 mengenai metre dan sangkakala atau nafiri Elohim. Saudara-saudara yang terkasih, setelah metre ke-6 dibuka, yang terjadi selanjutnya adalah Elohim Yahweh pencipta langit dan bumi memberikan satu tanda pada dahi umat kudus miliknya sebagai tanda metre di dahi setiap dari umatnya itu. Dan tidak semua umat Tuhan memperoleh, saudara. Ini hanya khusus untuk umat Israel yang sejak semula dipilih oleh Bapa untuk menjadi umat kesayangannya sampai kekal selama-lamanya. Dan ini saat terakhir ini Bapa membuktikan janjinya itu dengan memberikan tempat di Samayim atau di surga takhta Bapa ada untuk mereka beroleh kebahagiaan dan kemuliaan dan perlindungan. Metre yang ditempatkan pada dahi mereka itu untuk umat Israel yang berjumlah 144.000 orang, meliputi 12 suku Israel, masing-masing 12.000 orang, yaitu pertama suku Yehuda, kedua suku Roben, ketiga suku Gad, keempat suku Aser, kelima suku Naftali, keenam suku Manase, ketujuh suku Simeon, kedelapan suku Lewi, kesembilan suku Isakar, ke-10 suku Sebulon, ke-11 suku Yosef atau Yusuf, dan ke-12 suku Benjamin. Sehingga jumlahnya adalah 144.000 orang. Ini yang terjadi, saudara-saudara. Ini membuktikan kasih Bapa, kalau berfirman pasti digenapi. Selanjutnya, Rasul Yohanes melihat di dalam alam roh itu ada sangat banyak orang yang tidak terhitung banyaknya. Maksudnya tidak bisa dihitung secara manusia ya, karena Rasul Yohanes saat itu juga terbatas melihat kerumunan jumlah yang sangat banyak itu. Dan mereka itu adalah orang-orang dari beberapa bangsa, juga suku, kaum, dan bahasa di seluruh dunia ini. Dan apa yang mereka lakukan yang dilihat oleh Rasul Yohanes, mereka menyembah Elohim, Yahweh Sebaot, Tuhan semesta alam. Siang dan malam mereka menyembah dan memujinya. Ini luar biasa, saudara-saudara. Dan jumlah yang sangat banyak yang tak terhitung banyaknya itu. Ada yang menafsirkan, juga sudah ditulis dalam sejumlah buku, itu tafsirannya adalah mereka yang terlihat sangat banyak jumlahnya itu adalah wakil dari gereja Tuhan, atau mereka itu gereja Tuhan di seluruh bumi. Benarkah itu, saudara? Tafsiran seperti itu tidak berdasar kitab suci. Dengan demikian, tafsiran mereka itu hanya untuk menyenangkan, menguntungkan pihak gereja agar jemaatnya semakin bertambah banyak dan tidak lari. Itu tujuannya untuk menghibur. Tetapi penghiburan itu tidak sesuai kitab suci, yang berarti tafsiran yang mengatakan sejumlah orang yang sangat banyak yang tak terhitung itu adalah gereja Tuhan yang terangkat adalah tidak benar. Kalau itu diajarkan berarti tidak sesuai kitab suci, yang berarti sesat. Lantas siapakah mereka yang sangat banyak yang tidak terhitung yang menyembah
Elohim siang dan malam itu? Jawabannya juga dari kitab suci itu sendiri, saudara. Dari penglihatan Rasul Yohanan itu, yaitu ada di dalam ayat 14, saudara-saudara. Di situ dikatakan, mereka ini adalah orang-orang yang keluar dari kesusahan besar atau kesukaran besar, dan mereka telah mencuci jubah panjang mereka dan memutihkan jubah panjangnya dengan darah anak domba. Jadi inilah saudara-saudara jawabannya. Siapakah mereka yang tak terhitung jumlahnya tadi? Mereka itu adalah orang-orang yang berhasil keluar dari masa kesukaran besar. Apa masa kesukaran besar? Masa kesukaran besar itu adalah antara lain yang sudah terjadi adalah peristiwa-peristiwa yang mengikuti ketika meter 1, meter 2, 3, 4, 5, dan 6 itu dibukakan. Ya, seperti video sebelumnya, saudara, peristiwa-peristiwa itu saya sebutkan. Ada kelaparan, pembunuhan, pembantaian, sadisme, ada martir-martir, yaitu mereka yang memberitakan Injil kebenaran, memberitakan kabar baik, dibunuh, ya, dibantai begitu saja. Kemudian ada bencana alam yang sangat besar, baik pada matahari, bulan, dan bintang, juga laut, juga udara. Terjadi bencana yang besar, termasuk gempa bumi yang besar. Dan mereka ini, orang-orang ini berhasil keluar dari masa kesusahan besar itu. Meskipun ada tekanan, ancaman, tapi mereka bisa lolos. Mereka ini dikatakan yang dicuci oleh darah anak domba. Yang berarti apa? Mereka itu orang-orang yang sudah dikuduskan dengan darah Mesias, yang sudah mati di kayu salib, yang dikuburkan di antara orang berdosa, dan bangkit pada hari yang ketiga dari antara orang-orang mati, kemudian hidup kekal dan naik ke surga, aku tahu kesamayim selama-lamanya. Itu saudara-saudara, dan dia akan datang kembali pada masanya. Nah, orang-orang yang selamat dari masa kesukaran besar itu jumlahnya tak terhitung, saudara. Karena jumlah penduduk dunia itu sangat banyak, saudara. Di Indonesia aja sekarang ini kurang lebih 200 juta penduduk. Itu baru di Indonesia, belum di seluruh negara di 5 benua yang ada ini. Jadi jumlahnya sangat banyak, sulit dihitung. Dan mereka yang terpilih, yang dikuduskan oleh darah anak domba, itu berhasil keluar dari masa kesukaran besar itu. Dan itulah yang dihiburkan oleh Tuhan saat itu. Mereka siang malam dikatakan apa, saudara? Mereka tidak akan pernah lapar dan tidak akan pernah haus lagi. Bahkan matahari ataupun segala macam panas sekali-kali tidak akan pernah menimpa ke atas mereka. Sebab anak domba yang ada di tengah-tengah takhta itu akan menggembalakan mereka dan memimpin mereka ke mata air yang hidup. Dan Elohim akan menghapus semua air mata dari mata mereka. Haleluya. Inilah saudara-saudara. Jadi itu bukan gereja yang terangkat, saudara. Tapi jawabannya ada di dalam kitab Wahyu pasal 7 ayat 14 seperti saya sebutkan tadi, yaitu orang-orang yang keluar dari masa kesusahan besar. Haleluya. Saudara-saudara, perlu diketahui dan kami mengingatkan di dalam kitab Yohanan 14 ayat 6 dikatakan, Mesias menyatakan bahwa akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Ini berarti 144.000 orang di Israel yang dimeterai di dahinya itu, mereka adalah orang-orang yang sudah percaya kepada Yesua sebagai Mesias, Juru Selamat dunia. Dan kami perlu
memberitahukan bahwa tidak semua orang Israel atau orang Yahudi itu menolak Mesias yang sudah datang itu, saudara. Ada sejumlah besar mereka menerima dan mengikuti Sang Juru Selamat Mesias Yeshua HaMashiach. Saudara-saudara, apakah itu benar terjadi sesuai kehendak Tuhan? Iya. Di dalam Yeskiel pasal 36 itu dijanjikan, saudara, oleh Bapa bahwa saatnya Bapa akan menjernihkan hati dan roh mereka itu, melembutkan roh mereka, hati mereka yang keras menjadi lembut, penurut firman, dan mereka itu diubahkan, diberi roh yang baru sehingga bisa taat kepada Bapa secara rohani. Nah, ini menggenapi, saudara. Jadi 144.000 orang itu umat Israel atau Yahudi yang terpilih, yang sudah menerima jalan kebenaran dan hidup, yaitu Yesus HaMashiach, Sang Mesias yang sudah mati disalib, mati dikuburkan, dan bangkit pada hari yang ketiga dari antara orang mati. Haleluya. Kemudian saudara-saudara, tadi di dalam Wahyu 7 ayat 14 juga dikatakan, orang yang banyak itu keluar dari masa kesusahan besar. Ini menunjukkan bahwa umat kudus Tuhan itu mengalami pertemuan dengan Tuhan di angkasa, atau mereka itu mengalami rapture itu setelah atau pada saat masa kesusahan besar. Jadi ini menunjukkan, saudara-saudara, setelah kesusahan besar barulah mereka mengalami rapture. Ini masih berlangsung, saudara, nanti meter ke-7. Ya, banyak lagi siksaan-siksaan dan kesukaran yang sangat besar. Dan umat Tuhan ini, saudara, tidak seperti pengajaran yang menyesatkan, yaitu gereja atau umat kudus Tuhan diangkat sebelum masa kesusahan besar. Itu tidak sesuai data-data di dalam kitab suci. Tetapi pada masa kesusahan besar, Roh Kudus betul-betul dicurahkan kepada umatnya yang terpilih. Kemudian mereka itu akan berperang dengan menggunakan selengkap senjata Tuhan atau Elohim, seperti dikatakan di Efesus 6 pasal 10 dan seterusnya. Dan mereka itu betul-betul berperang dan berkemenangan. Yang berkemenangan itu sesuai janji Tuhan, engkau umat pemenang, lebih dari pemenang. Itu dibuktikan dalam masa kesusahan besar ini, saudara. Dan ini yang menang keluar dari masa kesusahan besar, inilah yang jumlahnya ratusan juta, miliaran, yang tidak terhitung jumlahnya tadi. Dan itu sesuai kitab suci. Haleluya, saudara-saudara. Kemudian di dalam ayat 8 itu disebutkan tentang pembukaan meterai ke-7. Dan ketika meterai ke-7 dibuka itu ada 7 peristiwa besar, saudara, yaitu 7 malaikat Elohim meniup sangkakala. Dan ketika sangkakala yang satu ditiup akan diikuti peristiwa yang dahsyat, satu bencana yang besar. Sampai meterai terakhir ke-7 ini, yaitu pada sangkakala terakhir kedahsyatan lebih lagi, saudara-saudara. Dan pada sangkakala ke-7, pada meterai ke-7 ini ditiup, saudara-saudara, banyak peristiwa terjadi yang disingkapkan luar biasa. Dan itu akan kita pelajari nanti dalam bab bagian ke-6 dari video ini. Saudara-saudara, saya akan sampaikan 4 sangkakala dulu, saudara, ketika ditiup. Yaitu ketika meterai ke-7 dibuka, maka malaikat akan meniup sangkakalanya satu persatu. Ketika malaikat meniup sangkakala yang pertama, itu kita bisa lihat kitab Wahyu 8 ayat 7. Di situ dikatakan bahwa terjadi hujan es dan api yang bercampur dengan darah. Dan itu dilemparkan ke bumi, dan sepertiga pepohonan terbakar musnah, dan semua rumput hijau terbakar musnah. Ini cocok atau relevan dengan kitab Yoel 3 ayat 30. Kemudian
ketika sangkakala kedua ditiup, itu sesuatu seperti gunung besar yang terbakar dengan api dilempar ke laut, dan sepertiga laut menjadi darah, dan sepertiga ciptaan yang mempunyai jiwa di laut mati, termasuk sepertiga jumlah kapal hancur. Sangkakala yang ketiga ditiup, maka sebuah bintang besar yang bernama Sintus atau Absintus ini jatuh ke bumi, saudara. Kemudian sepertiga sungai itu menjadi pahit. Sungai dan sumber-sumber air itu menjadi pahit, kemudian beracun, dan orang yang minum itu banyak yang mati, saudara. Mengerikan, bukan? Kemudian malaikat yang keempat ketika meniup sangkakala yang keempat, yang terjadi apa, saudara? Matahari, bulan, dan bintang sepertiganya menjadi gelap, tidak bercahaya lagi. Dan itu yang terjadi, dan mengerikan, bukan? Belum nanti ketika sangkakala ke-5, ke-6, ke-7 dibuka, lebih dahsyat lagi, saudara-saudara. Jadi di sini, saudara-saudara, kitab Wahyu itu memberitahu kita, saudara, bahwa waktunya sudah dekat. Oleh sebab itu kita harus siapkan jiwa kita, roh kita, tubuh kita. Untuk apa? Untuk Tuhan, untuk kebenaran. Karena itu kalau kita misalkan sudah lama menjadi orang Kristen atau Nasrani, tetapi belum dipulihkan sesuai kitab suci, kita hanya bergereja aktif, melayani aktif, tapi belum hidup sesuai kitab suci. Mari, Tuhan masih memberikan kasih karunia untuk kita dipulihkan. Seperti kitab Kisah 3 ayat 21. Tuhan menantikan pemulihan terjadi. Pemulihan yang dimaksud adalah back to the Bible, back to the Holy Bible, kembali kepada kitab suci, saudara-saudara. Artinya sekarang ini banyak umat Tuhan yang mengikuti aturan-aturan manusia, aturan organisasi, tapi tidak mengikuti aturan kitab suci, aturan Tuhan. Nah, ini pemulihan dinantikan Tuhan. Dan kami memberitakan ini untuk pemulihan sesuai kitab suci. Di luar kitab suci tidak kami sampaikan, karena itu urusan manusia. Kami diutus Tuhan untuk menyampaikan firman dan kebenaran Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih, diberkatilah saudara yang mendengar, yang melaksanakan firman Tuhan. Saudara dibuatnya berhasil beruntung dan dibuat semakin dekat dengan Bapa. Saudara dipulihkan dan mengalami kelimpahan berkat roh, jiwa, tubuh saudara. Dalam nama Yesus Masiah, berkat Tuhan Elohim Sang Pencipta langit dan bumi, Yahweh Sebaot atas saudara semua. Amin.